Mau ngamalin? Mau jadi orang kaya di akhirat? Nah, orang paling kaya di dunia, yang banyak tabungannya, yang besar rumahnya, yang banyak kendaraannya. Orang yang paling kaya di akhirat, orang yang nabung nama Allah dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah tuh ya selfie di depan Ka'bah tuh nggak ada. Bid'ah itu, Pak. Tapi kalau mau foto Ka'bah boleh, tapi jangan begini. Masukkan cinta Ka'bah itu karena dia dimuliakan Allah. Masukkan ke dalam hati cinta kepada Allahnya. Karena kita tidak menyembah batu bata yang ditumpuk-tumpuk itu. Kita menghormatinya karena Allah mentakzimnya. Itu perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Ibrahim kemudian ngobrol dengan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi Ibrahim secara fisik sudah wafat. Mereka berkalam-kalam. Apa artinya? Orang yang hidup boleh, dan secara ilmu akidah disebut mungkin sekali bisa berdialog dengan sudah wafat. Ini dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Hadis sahih. Apa dialognya? Nah, ini coba lihat. Orang sudah wafat kirim salam kepada yang sudah hidup. Kata Sayyidina Ibrahim, wahai cucuku, wahai Nabi saleh, Nabi yang saleh, sampaikan balik salami li ummatik. Iqra, bacakan salam kepada umatmu dariku. Ini umat Nabi Muhammad bukan? Sallallahu alaihi wasallam. Benar. Semua yang hadir malam ini dapat salam dari kakek para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Gimana? Mau jawab nggak? Makanya dijawab lewat salawat Ibrahimiyah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka, surga itu tanahnya subur, tapi belum ada pohonnya. Maksudnya apa? Kapling-kapling mereka subur-subur, tapi di luar kapling mereka, ya, dan termasuk kapling mereka itu belum ditumbuhi kecuali yang sudah Allah ciptakan dari dahulu. Maka tanamilah kapling surgamu dengan memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Bapak Ibu ini kalau baca habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah pergi, itu nanti kiamat jadi orang kaya, jadi orang tajir, lebih kaya dari orang paling kaya di Jambi. Cukup baca apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah bertiga, tutup la ilaha illallah. Apalagi kalau baca Allahnya lebih banyak. Kalau di TKN itu 165 K, 165. Ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 70.000, ada yang 70.000 kali 7, macam-macam teknik melatih zikrullah. Jadi siapa yang orang-orang hari ini membid'ahkan zikir dengan menghitung, nanti coba kita taruhan nanti di akhir zaman, di hari kiamat. Taruhannya nanti di sono, ya, di sono nanti penghabisannya. Itu mereka yang tidak mau berzikir dengan menghitung itu bukanlah orang-orang tajir di akhirat. Tabungannya dikit. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud disebutkan, ya, subhanallah bihamdih gharsun fil jannah. Satu subhanallah bihamdih itu adalah satu pohon besar di surga. Itu pohon di surga, kalau yang besar satu, kalau kita jalan di bawah pohon 100 tahun baru sampai di ujungnya. Satu subhanallah. Mau punya nggak? Hah? Mau punya?
Maka jangan tinggalkan wasiat Nabi Ibrahim. Baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allah Allah, setiap pagi sore 100. Mau ngamalin? Mau jadi orang kaya di akhirat? Nah, orang paling kaya di dunia, yang banyak tabungannya, yang besar rumahnya, yang banyak kendaraannya. Orang yang paling kaya di akhirat, orang yang nabung nama Allah dari sekarang. Mari kita tabung nama Allah itu, ya. Kalau punya tabungan, bisa bantu orang nggak? Kenapa para mursyid bisa memberi syafaat muridnya, memberikan madad namanya? Karena tabungan zikrullahnya banyak. Ada orang yang membantu dengan tabungan, ada yang membantu dengan koneksi. Koneksi itu namanya ma'rifatullah. Kalau kita kenal, maka koneksinya banyak. Nabi Muhammad SAW bantu umatnya tidak hanya dengan tabungan sholat dan zikirnya, tapi juga dengan koneksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada nabi yang dapat izin untuk berkoneksi kepada Allah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Hatta Ibrahim, hatta Nabi Ibrahim itu gak boleh kasih syafaat sampai aku izinkan beliau memberi syafaat. Bayangkan, Nabi Ibrahim gak boleh bantu umatnya sampai Nabi Muhammad berikan ijazah. Kira-kira begitu. Ijazah itu artinya izin, membolehkan. Hebat gak Nabi kita tuh? Luar biasa hebat, ya. Makanya zuriat-zuriat beliau kita ta'zimi, walaupun bukan orang alim. Syukur-syukur kalau dia orang alim, maka ta'zim kita darajatan, 2 derajat kita ta'zim kepada beliau. Sudahlah zuriat Nabi, beliau ini juga orang alim, pewaris nasab dan ilmu sanad. Pendek cerita. Nah, ini puncaknya. Sebenarnya ceritanya masih panjang. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak naik, sampailah di satu pohon bernama Sidrah. Pohon Sidrah ini tidak ada mirip pohonnya di sini, ya. Itu daunnya lebar-lebar seperti telinga gajah, ka'adhanil ibil, ka'adhanil fil, ya, bukan ibil, seperti telinga gajah. Telinga gajah besar atau kecil? Sudah kebayang? Ada pohon punya daun lebar, itu dedaunan tertulis di situ takdir kita semua. Maka Sidratul Muntaha, lembaran-lembarannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah lembaran takdir kita ada. Nah, lembaran itu, ya, per daun itu per orang. Maka setiap orang ada yang lahir, lembarannya turun. Jika dia meninggal, berarti lembarannya sudah jatuh ke bumi. Gitu ibarat kiasnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pohon, kata beliau, tidak pernah aku melihat pohon serindang seindah Sidrah, yang mana ujung alam semesta ada di sana. Maka disebut Sidratul Muntaha. Muntaha bahasa Arab artinya fihi yantahi al-malaikah wal alam. Alam dan malaikat berhenti di situ. Ternyata di atas itu ada alam lain lagi. Disebut kursi, raf-raf dan arash, sampai ke atas. Sayyidina Jibril hanya boleh sampai di sana. Sayyidina Muhammad lanjut ke atas. Pertanyaan terakhir, kalau pertanyaan berikutnya sudah banyak yang tahu. Kalau beliau bawa oleh-oleh 50, sholat kemudian jadi 5, semua orang udah tahu. Tapi pertanyaan saya, Sayyidina Jibril nggak boleh naik. Kalau naik kebakar. Sayyidina Muhammad SAW boleh naik. Man ayyuhuma afdal, mana yang lebih mulia, Sayyidina Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril alaihissalam? Mana yang mulia? Mana yang lebih tinggi? Nabi Muhammad atau Jibril? Mana yang lebih kuat? Sayyidina Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril? Sayyidina Muhammad SAW. Ya, makanya berdasarkan hadis Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain ini, ulama kita punya kaidah.
anna nabi ay nabiyina Muhammad SAW afdal min sairil anbiya wal mursalin wa sairil malaikah. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari semua makhluk, semua nabi rasul, bahkan semua malaikat. Bahkan malaikat pemikul aras pun masih di bawah beliau. Kita beruntung, ya. Itulah sang nabi, Nabi Muhammad alladzi urija ila samawatil ula. Nanti boleh request sebelum penutup? Hayyul Hadi. Hafal? Itu kisah beliau naik. Ya. Mau dengerin sebentar Bapak Ibu? Sudah siap belum?